الفاتحة والقبول تمام الرسول إلى حضرة سيدنا الرسول محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ثم إلى حضرة حبيبنا محمد في درجات في الجنة ونعينا عليهم وإن تعالى التذكر والتذكير النفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الخير والدلالة على الهدى وابتغاء وجه الله تبارك وتعالى إن الله يجني من الفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن ويجعلنا من الذين يستمعون القول إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Wa qad qala al-muallifu rahimahullah ta'ala wa adama an-naf'a bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Qala ad-darsul 'ashir, pelajaran yang ke-10. Di sini Al-Habib Umar dalam kitab Is'af Talibi Ridhal Khallal bibayani makarimil akhlaknya mengetengahkan kepada kita tentang permasalahan as-sidqu fil amal, jujur dalam bertingkah laku. Berapa banyak orang dia berkata tetapi tidak sesuai dengan tingkah lakunya. Tingkah lakunya jauh dari apa yang telah dikatakan. Bahkan diibaratkan ucapannya langit tetapi perbuatannya itu bumi, dan ini musibah. Nah, bagaimana dengan gamblangnya Al-Habib Umar di sini memberikan ajaran kepada kita jujur dalam bertingkah laku. Bagaimana? Alhamdulillahi wali taufiq wal hidayah. Dimulai dengan memuji alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Wali taufiq wal hidayah, yang memberikan taufik dan hidayah. Dan ini urutan at-taufik dulu baru hidayah. At-taufik baru hidayah, karena at-taufik itu kesinkronan seseorang yang datang dari Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan ibadah. Ada sinkronisasi, ada hubungan. Makanya kita minta taufik baru hidayah. Mudah dulu kita melakukan ibadah, ibadah. Nanti hasilnya hidayah, nanti petunjuk yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mungkin orang mau dapat petunjuk tetapi dia belum mendapatkan petunjuk? Benar, karena sebelum seseorang mendapatkan petunjuk dia harus mendapatkan taufik. Jadi di antara makna taufik itu dimudahkan dia untuk melakukan ibadah. Ibadah aja dulu. Zikir dulu yang banyak, munajat dulu yang banyak, melakukan amal-amalan yang saleh dulu yang banyak. Bagaimana bisa menggembirakan hati baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apalagi di hari-hari Maulidnya Rasul, di bulannya Rasulullah. Di hari-hari Rabiul Awal, apa yang harus kita perbanyak lewat salawat? Apa yang harus kita banyak lewat hadir di dalam majelis Maulid? Majlis-majlis keagungan di bulan Rabiul Awal. Itu namanya taufik. Nah, hidayah nanti bakal datang al-madad dari Allah Subhanahu wa taala. Al-madad ala qadril majhad. Karena al-madad itu limpahan karunia Allah Subhanahu wa taala menurut kadar bagaimana persaksian seorang hamba untuk mendapatkan nikmat tersebut. Dengan banyak persaksian, melakukan ibadah di sana, melakukan ibadah di sini, dakwah di sana, dakwah di sini, ikhlas di sana, ikhlas di sini. Itu namanya al-mashhad, persaksian. Wa sallallahu wasallam ala abdihi wa mustafa. Yang semoga ini jumlah doaiyah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia kasih sayang dan keselamatan kepada hamba dan pilihannya, wa khiratihi, dan keagungan kebaikannya, min khalqihi, dari makhluknya, yaitu dari makhluknya Allah.
Sebaik-baik makhluknya Allah, khairul anami Rasulullah. Sebaik-baik manusia, khairu khalqi ibadillah. Sebaik-baik makhluknya Allah Subhanahu wa taala Nabi Muhammad. Sebaik-baik manusia Nabi Muhammad. Zaidul anbiya wal mursalin, hiasan para nabi dan rasul itu adalah Nabi Muhammad. Sayyidina Muhammadin al-mab'uts bil inayah, yaitu junjungan kita Nabi besar Muhammad yang diutus dengan membawa pertolongan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Busyra lana, busyra lana, ya Allah, beruntung buat kita. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam beliaulah yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita sekalian. Beruntung kita sebagai umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sementara mereka para nabi dan rasul sebelum Nabi besar Muhammad menghendaki menjadi umatnya Rasulullah. Saking mereka tahu keagungan yang ada di dalam kepribadian baginda Rasulullah. Saking mereka tahu apa yang ada dalam keagungan dalam umat baginda Rasulullah, sampai para nabi, diantaranya Nabi Allah Musa, menghendaki untuk dijadikan sebagai umat baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jawaban Allah, aku sudah memilih engkau ya Musa sebagai kalimku, sebagai rasulku, sebagai nabiku. Wa ala alihi wa ashabihi, kepada keluarganya Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang suci, wa ashabihi, dan kepada mereka para sahabat-sahabatnya yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ashabi kan nujum idza ihtadaitum ihtadaitum, sahabat-sahabatku bagaikan bintang yang ada di atas langit sana. Idza ihtadaitum, jika kalian mengikuti, ihtadaitum, kalian bakal mendapatkan petunjuk. Mengikuti siapa? Mereka para sahabat Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa man tabi'ahum bi ihsanin la yawmi liqa'il maula jalla jalaluhu, dan kepada pengikut mereka, siapa? Pengikutnya Nabi Muhammad, pengikut keluarganya Nabi Muhammad, pengikut sahabatnya Nabi Muhammad, itu dengan kebaikan ila yaumi liqa'il maula jalla jalaluhu, sampai hari di mana berjumpanya dengan Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita seluruhnya pecinta Nabawi TV ini, seluruhnya yang menyaksikan acara kita, yang mendengarkan ini semuanya, dijadikan sebagai sebaik-baik umat baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanahuna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Amma ba'du. Adapun setelah itu masuk dalam inti. Faqad sabaqal kalamu 'an as-sidqi fil hadithi wal qawli. Sungguh telah berlalu ucapan tentang kejujuran dalam ucapan. Jadi Al-Habib Umar sudah mengetengahkan tentang bagaimana jujurnya dalam ucapan. Wa anna dzalika muhimmun wa anna dzalika muhimmun fi hayatil muslimi. Dan bahwa yang demikian itu penting. Ya, yang demikian itu sangat penting dalam kehidupan seorang muslim. Jadi muslim jujur. Muslim jujur, muslim jujur. Slogan seorang muslim jujur. Gitu. Wa wajibun an yarbi alaihi ahla baitihi, dan wajib untuk an yurabbiya. Bagusnya kita baca an yurabbiya, untuk mendidik. Dan merupakan sebuah kewajiban untuk seorang muslim tersebut mendidik kejujuran tersebut kepada keluarganya. Diajarkan yang disebut dengan keluarga, ya ayuhan nas qu anfusakum wa ahlikum nara, ya ayuhan nas, wahai manusia, qu anfusakum wa ahlikum nara, jaga diri kalian dan keluarga kalian. Ditafsirkan oleh mereka para ulama, yang disebut dengan keluarga adalah istri, yang disebut dengan keluarga adalah anak, orang-orang terdekat. Gitu. Makanya disebut qu anfusakum wa ahlikum nara, jaga diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Nah, ini bagaimana kita bisa menjaga keluarga kita dari api neraka? Di antaranya dengan kejujuran. Jangan sampai anak dan istri kita dusta, walaupun kelihatan biasa-biasa saja. Dia punya permen,
tapi dia bilang dusta ke kita. Ada permen nggak? Nggak ada Pak. Padahal ada. Perlu kita berikan kejujuran, arahkan, latih kejujuran. Nanti kalau misalnya anakku nggak jujur, nanti bapak nggak bakal kasih duit, gitu. Atau giliran nanti nggak bisa jajan ke sana sini. Perlu untuk seperti itu juga. Nanti terus kemudian anak tumbuh kembang menjadi remaja dalam keadaan jujur, dalam keadaan dewasa dalam keadaan jujur, itu hasil. Alhamdulillah. Wa an yu'allimahum anna najata fihi, dan wajib mengajarkan kepada mereka bahwa kesuksesan itu dalam sebuah kejujuran. Wa annahu yaqtadi fi dzalika bi Nabiyillah sallallahu alaihi wasallam, yang demikian itu mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad jujur. Ketika bahkan sebelumnya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam meminang Sayyidatuna Khadijah al-Kubra, menikahinya, itu jauh ketika beliau sebagai seorang pedagang, dan yang beliau dagang itu, yang beliau jual itu kepunyaan Sayyidatuna Khadijah al-Kubra. Beliau jujur ketika beliau berjualan ke Syria, Syam, Syria, Masya Allah, arah Yaman, itu Syam, Syria. Itu baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya berapa harganya, saya dapat harga dari tuan saya sebegini dan sebegini. Kalau misalnya tuan mau membeli, silakan dilebihi sedikit atau dilebihi menurut maunya tuan. Kejujuran. Berapa banyak pedagang-pedagang harganya dari toko berapa? 10.000. Kemudian dia bilang, demi Allah dah, ini 20.000. Udah dia ngomong 20.000, udah dusta dia. Ditambah lagi dengan demi Allah, wallahi. Dia mengucapkan wallahi, kemudian dia dusta. Hadas. Dia wajib untuk berpuasa. Ya. Puasa dia, kalau misalnya dia tidak melakukan puasa 10 hari, dalam satu ungkapan kalau tidak mampu memberikan makanan kepada fakir miskin, atau 3 hari maksudnya, 3 hari puasa berturut-turut, kalau tidak mampu memberikan makanan kepada fakir miskin, itu selama sebanyak 66 fakir miskin itu diberikan, gitu ya. Dalam banyak rangkaian di situ ada beberapa mazhab yang ada 3 hari berturut-turut, pagi, siang, sore dan malamnya. Ada dalam satu rangkaian bahkan mengatakan cukup 1 hari, gitu. Bahkan ada yang bahkan mengatakan sampai 60 fakir miskin, gitu. Atau dengan harga yang kira-kira harga baju untuk 6 fakir miskin ketika yang tidak mampu, yang kalau misalnya mampu bisa bahkan dikatakan 60 fakir miskin. Itulah diantara kefleksibelan fikih yang ada, itu fleksibel. Ketika ditanya sebahagian ulama itu, mereka ketika yang datang adalah orang-orang kaya, enggak disuruh untuk membeli pakaian kepada fakir miskin, tidak. Yang pertama kali apa? Min haitsu tartib, yaitu puasa. Karena orang kaya belum tentu mampu untuk berpuasa. Jangan sampai meringankan hukuman, jangan sampai menganggap bahwa hukuman itu ringan. Makanya ketika yang datang, ketika dia udah mengucapkan demi Allah wallahi, dia dusta. Ulama-ulama memberikan fatwa kepada orang kaya tersebut puasa. Tapi kalau misalnya kira-kira orang-orang miskin emang udah kebiasaannya puasa, nggak makan pagi, siang, sore dan malam, dia udah mengucapkan wallah, demi Allah, dia dusta. Itu diarahkan untuk membeli pakaian atau makanan kepada fakir miskin, gitu. Jadi tergantung kepada siapa yang datang kepada ulama tersebut. Makanya ada dalam konteks usulul fikhi, al-hukmu yaduru ala illati, hukum itu tergantung kepada sebab yang ada, illatnya.
Wa yatakhallasu min afatin nifaqi, dan bagaimana agar dia murni dari keluputan kemunafikan, karena di antara ciri orang-orang munafik itu adalah dusta. Wala yazal yadharu athara dzalika, dan selalu dia tampilkan dampak kejujuran tersebut. Ini arti makna dari sebuah kejujuran. Dia tampilkan ala bagiyati a'dha'ih, kepada sisa keluarga-keluarga, anggota-anggota keluarga yang lain. Diajarkan kepada adik kakak atau ponakan, terus lagi diajarkan. Wa bagiyati muamalatihi, dan sebahagian sosialisasinya fi hadhil hayah, dalam kehidupan ini, bagaimana dia bekerja dengan jujur, bagaimana dia kuliah dengan jujur, bagaimana dia belajar dengan jujur di kampusnya, di madrasah, di pesantren, di majelis ta'lim, sampai di tempat main, di mana saja dia berada. Ajarkan makna dari sebuah kejujuran. Fa yattasilu sidquhu fil qawli bi sidqihi fil amal, maka sambunglah kejujuran dalam berkata dengan kejujuran dalam berperilaku, sesuai apa yang dia katakan dengan apa yang dia perbuat, sesuai. Inilah yang disebut dengan seorang mukmin, ketika dia berkata sesuai dengan perbuatannya. Ayo ngaji, dia ngaji. Ayo zikir, dia zikir. Kabura maqtan 'indallah an taqulu ma la taf'alun. Kabura maqtan, sungguh besar sekali dosanya. Tamyiz di sini. Kabura maqtan, sangat besar. Apa besarnya? Murka yang datang dari Allah. Kabura maqtan 'indallah, di sisi Allah Subhanahu wa taala, an taqulu ma la taf'alun. An taqulu ma la taf'alun. Kalian berkata tidak sebagaimana kalian berperilaku. Beda. Nah, kalau misalnya dia betul-betul sesuai, dia muslim, ucapannya jujur, tingkah lakunya jujur, masya Allah, muslim, tenang, kepribadiannya penuh dengan tumaknina, kelembutan, penuh dengan kedamaian, penuh dengan kesentosaan. Bima'na anna alladhi taharra sidqa, dengan arti bahwa orang yang selalu membiasakan taharra, itu selalu membiasakan menjaga kejujuran. Mulazamah, dia selalu membiasakan kejujuran, terus lagi jujur lagi, terus lagi jujur lagi. Kira-kira ini ada satu proyek, jujur. Berapa banyak orang melakukan satu proyek dengan tidak jujurnya, dengan landasan apa? Mendapatkan keuntungan yang lebih besar lagi. Enggak berkah, haram di situ. Bagaimana ada kedustaan kemudian mendapatkan keberkahan? Tidak mungkin. Ya, proyek-proyek yang ada, calo-calo yang ada, atau apa namanya, broker namanya, broker yang ada, masya Allah, dusta, bagaimana mau berkah gitu. Dan di berbagai macam sosialisasi dalam pekerjaan, mau masuk kerja harus bayar dulu, bayar, la haula wala quwata illa billah. Mau masuk sekolah harus bayar dulu. Bayar maksudnya bayar nyogok di sini, sebagaimana sabda Rasulullah, ar-raji wal murtaji finnar. Orang yang menyogok dengan orang yang disogok, finnar, dua-duanya masuk ke dalam api neraka. Orang mau sekolah biar hasilnya bagaimana, dia sogok. Begitu juga mau kuliah, mau kerja lagi. Kalau misalnya itu semuanya tatanan, itu tatanan syaitan laknatullah alaih. Bagaimana mau kehidupannya berkah? Itu karena tidak ada sebuah tatanan kejujuran. Dusta dia melakukan. Kalau kerja atau kalau misalnya sekolah dimulai dengan sogokan, bagaimana? Astagfirullahaladzim. Bagaimana mau mendapatkan ilmu yang berkah? Bagaimana bakal nanti mencari rezeki yang halal kalau dimulai dari sebuah sogokan yang ada? Ya, mau sekolah ini, mau jadi pendidikan ini, apa semuanya harus nyogok lagi. Na'udzubillahi min dzalik. Apakah kita tidak pernah memahami ar-raji wal murtaji finnar tadi yang telah diungkap oleh Sayyidina Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Cintakah kita ke Rasulullah? Kalau cinta, ikuti. Kalau kita tidak cinta, na'udzubillah min dzalik. Rasulullah tidak peduli kepada orang yang tidak mengikuti baginda Rasulullah. Cahayanya Rasulullah tinggi di hari kiamat, di padang mahsyar. Cahayanya Rasulullah ad-diya'ul lami', itu kilauan yang sangat tinggi, mempunyai cahayanya, ad-diya'ul lami'. Sementara orang yang tidak jujur kepada baginda Rasulullah, tidak cinta kepada baginda Rasulullah, terkadang dekat melintasi Rasulullah tapi tidak melihat cahaya. Kan lucu.
Ibarat orang yang berada di siang hari, Masya Allah, tapi dia tidak melihat cahayanya matahari. Ini kan sangat-sangat lucu. Apakah dia di dalam rumah kalau begitu jadinya? Atau na'udzubillah min dzalik, atau penglihatannya rabun kalau begitu jadinya? Atau mungkin dia terhalang cahaya matanya dengan cahaya matahari. Astagfirullahaladzim. Begitulah kelak nanti orang yang ada di padang mahsyar, tergantung kepada masa dunianya. Kalau di dunia dia betul melihat cahayanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengikuti gerak apa yang telah dilakukan oleh baginda Rasulullah, dia ada dalam cahayanya Rasulullah. Di dalam mahsyar, di dalam barzakh, dia dekat dengan berselalu bersama dengan cahaya Rasulullah. Di dalam kubur, terus sampai di padang mahsyar, di hari kiamat selalu berada dengan cahaya Rasulullah. Nurun ala nur. Itulah baginda Rasulullah, cahaya di atas cahaya. Fima yaqulu, apa yang telah dia katakan, yataraggal muragi fa yakunu shadiqan fil fi'li. Maka semakin meningkat orang yang meningkat tersebut dalam hal dia jujur dalam perbuatannya. Dia jujur selalu dengan kedua orang tuanya, jujur dengan anak istrinya, jujur dengan keluarga besarnya, dia jujur dengan siapa saja orang yang berada dengan dia, jujur dakwahnya, jujur kerjanya, jujur melakukan berbagai macam aktivitasnya, jujur, tinggi meninggi. Dan berapa banyak orang-orang yang ada sekarang ini di dalam ridhanya Allah Subhanahu wa taala, di dalam barzakhnya Allah Subhanahu wa taala, melihat orang-orang yang masih hidup, amal ibadahnya, pahalanya semakin lama semakin meningkat. Padahal mereka masih hidup. Derajatnya makin lama makin meningkat, padahal mereka masih hidup. Itu. Siapa di antaranya? Orang yang jujur. Orang yang betul-betul jujur, yang sesuai dengan perbuatan, antara ucapan dengan perbuatannya sesuai. Wa fil niyati, jujur dalam perbuatan dan dalam niat. Makanya kalau misalnya kita belajar Al-Arba'in An-Nawawiyah, atau banyak kalau misalnya kita membahas kitab-kitab hadis, selalu diawali dengan innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wa innamal likulli imrin ma nawa, faman kanat hijratuhu ila Allah fa hijratuhu ila Allah, wa man kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi, wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ala ma hajara ilaih. Itu lihat. Selalu diajarkan kabbirin niyat, perkuat niat, perbanyak niat. Kita membaca kalam-kalamnya Imam Al-Ghazali, kalam Imam Al-Haddad, kalam Al-Habib Umar, kalam mereka para awliya, para ulama saleh. Mereka selalu mengajarkan kepada kita wasi'in niyat, luaskan niat, kabbirin niyat, perbesar niat, akhlisin niyat, ikhlaskan niat, niat lagi niat, terus lagi perbaiki niat. Dengan kekuatan niat, Allah mudahkan segala sesuatunya. Niat lagi niat, niat lagi niat, niat lagi niat. Sungguh dalam dia berniat, jujur dia dalam berniat. Hatta yasila ila maratibis siddiqiyati, sampai dia sambung kepada derajat-derajat kaum as-siddiqiyah. Kaum as-siddiqiyah mereka para nabi dan rasul, dan pilihan dari kalangan mereka para awliyaullah. Derajat tertinggi di antara derajat waliullah itu as-siddiqiyatul kubra. Artinya siddiqiyatul kubra jujur semuanya. La yakhafuna lawmata laim, mereka tidak pernah takut walaupun mereka bakal dicerca. La yakhafuna lawmata laim, mereka tidak pernah takut walaupun mereka bakal dicerca. Enggak pernah takut. Mereka mengatakan kebenaran. Wa qulil haqqa walau kana murran, dan berkatalah yang benar walaupun itu adalah pahit gitu. Dan ini diajarkan oleh Allah, diajarkan oleh baginda Rasulullah, guru-guru kita. Kama syahidal hadits as-sahih 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana menyaksikan hadis sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala yazalu ar-rajulu yasduqu, yang seseorang dia selalu jujur. Seseorang selalu jujur, di mana dia berada jujur, kapanpun dia berada jujur, dengan apapun yang dia lakukan jujur. Wa yataharras sidqa, dan dia menjaga kejujuran tersebut. Kelihatan sedih tetapi nikmat dalam sebuah kejujuran.
kelihatan capek, tapi nikmat dalam sebuah kejujuran. Itulah jujur. Terkadang ketika kita jujur banyak orang tidak suka, biarkan. Kita tidak mengharapkan sukanya orang atau bencinya orang. Ridallah ghayah, ridhan nas ghayatun la tudrak, wa ridallah ghayah la tutrak. Ridhanya manusia itu adalah ghayah, tujuan yang tidak bisa dijumpai. Capek kalau kita mau nyari manusia, oh biar kita dianggap orang soleh, biar kita dianggap orang hebat, masya Allah, dengan ngebohongin mereka. Terkadang naudzubillah, cuma naudzubillah, tapi cari ridhanya Allah, dan tidak boleh ridhanya Allah ditinggalkan. Wa ridallah ridhan la yutrak, ridhan la yutrak, yaitu ridha yang tidak boleh ditinggalkan. Selalu cari ridhanya Allah. Ya Allah ridha, ya Allah ridha, ya Allah bihusnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Dimulai dari ya Allah ridha, ya Allah ridha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah ridhain kami ya Allah, dalam maknanya ya Allah ridha, ya Allah ridha, ya Allah bihusnil khatimah. Akhirnya ya Allah ridha, ya Allah ridha, ya Allah bihusnil khatimah. Bijah walil Fatimah umnun bihusnil khatimah. Bijah walil Fatimah umnun bihusnil khatimah. Bijah walil Fatimah umnun bihusnil khatimah wal qabul. Tuh lihat, dimulai dari jujur, dia dapat ridha Allah, dia berada dengan keagungan dengan Nabi Muhammad, dan meninggal husnul khatimah. Masya Allah. Hatta yuktaba indallahi siddiqan, sampai ditulis di sisi Allah dia seorang yang jujur. Kenapa dia udah membiasakan jujur lagi jujur. Terkadang ketika dia jujur orang tidak percaya, biarkan. Suami jujur, istri tidak percaya, biarkan. Istri jujur, suami tidak percaya, biarkan. Tadi kan saya udah bilang, yang penting kita arahkan sikap kita jujur untuk selalu. Antara anak dengan orang tua dengan anak, sesama handai taulan, seluruhnya perlu dengan sebuah kejujuran. Pengurus masjid, pengurus mushola, majlis salin yang ada di negara ini, para pejabat kecil maupun pejabat besar, jujur. Betapa sejahteranya negara kita kalau dimulai dengan sebuah kejujuran. Sejahtera, tidak ada hutang piutang, entah itu negara, entah itu masyarakat sipil atau masyarakat yang lain, tidak bakal mempunyai hutang. Kenapa? Dari sebuah kejujuran. Kan ini Rasulullah, Allah dan Rasulullah mengajarkan kita untuk sa'adatud darain, kebahagiaan dua tempat, dunia dan akhirat. Tapi berapa banyak orang yang tidak mau mendapatkan kebahagiaan tersebut dengan dusta lagi. Dari atasan duit 1 miliar dikeluarkan buat bawahan lagi 900 juta, kurang 100 juta. Kemudian makin bawah lagi 800 juta, kurang 200 juta. Terus makin lama makin habis, Masya Allah. Bagaimana untuk masyarakat kecil kalau begitu jadinya? Ini pendomplengan kemaksiatan yang ada. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Jaringan syaitan. Fayatis sidqu fil amali, maka akan datang satu kejujuran dalam satu pola tingkah laku. Thamaratun min thamaratis fil qawli, yaitu buah dari kejujuran dalam berkata. Nah, sekarang kita lihat apa sih yang disebut dengan makna sidqi fil amal. Arti jujur dalam satu pola, dalam satu tingkah laku apa sih? As-sidqu fil amali an yaj'al al-amala khalisan liwajhi rabbih wa an yahsinahu wa yutqinahu wa yastami' alayhi bi jami' guwah idza amil. Nah, yang disebut dengan jujur dalam bertingkah laku apa maksudnya? As-sidqu fil amal, jujur dalam satu tingkah laku. Ini dikatakan oleh Habib Umar, an ya'mal al-amala, dia melakukan amal perbuatan khalisan liwajhi rabbih, ikhlas karena Allah, ikhlas. La li ajlin nas, bukan karena manusia. La li ajli riya'in nas, bukan karena untuk dilihat manusia. La li ajli istima'in nas, bukan karena untuk didengar oleh manusia, tidak. Atau la li ajli hamdin nas, bukan untuk memuji, tidak. Atau dia mau dipuji, tidak, karena Allah.
Biasakan. Ini kan ikhlas, makna al-haqiqi. Ikhlas secara makna al-haqiqi karena Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala. Orang yang ngaji karena Allah enggak bakal berhenti. Makanya banyak orang yang berhenti ngaji karena memang tidak ikhlas, karena tidak jujur dia. Baru di sepertiga pengajian, baru sepertiga kitab dia berhenti. Dia melihat yang menurut maunya dia tidak sesuai dengan maunya dia, kemudian dia berhenti. Karena memang tidak jujur, karena tidak ikhlas. Bisa jadi ngajinya ya terpaksa, atau bisa jadi ngajinya cari muka, atau bisa jadi ngajinya untuk dompleng dia, biar disebut dengan orang soleh. Bisa pendomplengan gitu, biar kelihatan orang soleh, biar ngaji. Ya nanti bakal rusak kalau begitu jadinya gitu. Disuruh gurunya nggak mau, kalau disuruh nyapu nggak mau, sombong, apalagi merasa bahwa dirinya sudah soleh. La haula wala quwata illa billah. Itu tidak sidik, tidak jujur. Walaupun dia alim kelihatan, tapi di hadapan gurunya dia tidak khidmah, atau di luar gurunya dia tidak khidmah, dia tidak pernah mendengarkan ucapan dari gurunya, bagaimana mau jujur? Nggak benar yang seperti itu. Tidak benar. Kalau misalnya seorang pimpinan melihat ada perselingkuhan di dalam diri anak buahnya, maksud perselingkuhan di sini kebohongan dalam anak buahnya, kalau perlu disekak habis, udah. Artinya mati, udah tidak kerja lagi, udah. Kamu berhenti di sini, sampai sini batasan kamu. Gitu. Tapi banyak guru masih ikhlas, masih sayang. Guru tidak tidak mengeluarkan, tapi dengan sendirinya murid yang bandel, murid yang munafik dengan sendirinya keluar. Karena majelisnya Nabi Muhammad suci. Boleh dia pertama kali dia datang dalam keadaan kotor, tapi kalau misalnya dia tidak mau dibersihkan, sombong, dia bakal keluar dengan sendirinya. Siapapun yang melakukan seperti itu, introspeksi diri sebelum datangnya kematian. Sementara mereka kaum sholihin, Imam Abdul bin Husain bin Tahir dalam banyak qasidah yang beliau ungkapkan di hadapan Allah, ma ma'ana amal wa kasbuna kullu zalal lakin lana fina amalan tahil udhah marra amal. Wa niyasilahu, dia perbagus niatnya. Dia udah punya niat karena Allah, terus diperbagus lagi, diperindah. Wa yatginahu, dan diperkuat. Wa yastami' alaihi bi jami'in quwwah idza amila, dan dia kumpulkan itu semuanya dengan perkumpulan kekuatan ketika dia melakukan sesuatu. Kalau misalnya dia sholat, niat yang kuat, jangan sampai sholatnya bercanda, jangan sampai ketika sholatnya mulai ingat ke sana dan ke sini gitu. Dia kuatkan, dia mulai khusyukkan dirinya. Ngaji begitu juga khusyuk gitu. Dia melakukan aktivitas apapun dia udah mulai khusyuk. As-sidqu fil amal, karena jujur dalam pola tingkah laku, yaqtadi ihsanahu, bakal memberikan kebaikan. Semuanya bakal memberikan kebaikan. Jadi tonggak dari sebuah kebaikan kejujuran. Wa yaqtadi adaahu ala wajhi, dan dia bakal melakukan sesuai. Jadi tingkah canangan kita yang akan kita niatkan untuk mendapatkan ini dan itu hasil. Kita mau doa kita diterima sama Allah, jujur. Berapa banyak orang berdoa, ya Allah, ya Allah, ya Rabb, ya Rabb. Albasu haram, wa ma'kalu haram, wa ghadha haram. Berapa banyak orang yang berdoa kepada Allah, ya Allah, ya Tuhanku, ya Allah, ya Tuhanku, tapi pakaiannya haram, makannya haram, minumannya haram. Itu kan berarti dia tidak jujur, dusta dia. Minta sama Allah tetapi pakaian, minuman, makanannya haram, astagfirullah. Wa kaifa yustajab, wa kaifa yustajabu lah, bagaimana bakal diterima doanya? Berarti kan dia tidak jujur. Dia ziarah ke sana sini tapi dia tidak jujur dengan harta yang haram atau dengan hati yang rusak. Rusak dia punya hati. Bagaimana mau diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana mau hasil? Ngaji juga tetapi hatinya dengki. Hatinya rusak kepada sesama, enggak hasil. Apapun hati kalau udah dimasukkan dengan penyakit-penyakit batin, enggak bakal hasil. Kelihatan hasil tetapi sungguh rapuh dalam kehidupannya. Wa yaqtadil ikhlas fi, dan bakal menghasilkan ikhlas, benar.
Karena dimulai dari sebuah kejujuran. Ikhlas nanti pada akhirnya. Ada orang bilang, kok saya belum ikhlas ya? Iya, karena omongan ente bohong melulu. Makanan ente bohong. Oh, maksudnya apa? Makanan haram, minuman haram. Gitu. Atau makannya, cari kerjanya sih benar halal, tapi pelitnya dia. Ya Allah, pelit dia luar biasa. Bagaimana mau mendatangkan keberkahan kalau dia pelit? Gitu. Sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwada minar rihil mursalah. Apalagi di bulan suci Ramadan, lebih ajwad, lebih kuat daripada angin yang apa namanya, yang berterbangan. Sedekahnya Rasulullah saking banyak, saking kuatnya, apalagi di Ramadan. Dan sekarang kita berada di Rabiul Awal. Apakah kita tidak malu dengan Rasulullah? Tidak bersedekah? Ada dana, kita kasih dana untuk mereka pengurus maulid di mana saja berada, untuk nasi kebuli kah, untuk nasi uduk kah, atau untuk nasi padang kah, atau makanan dan minuman untuk kegembiraan pesta Rasulullah Muhammad, pesta yang diberkahi, pesta yang berkahi. Bagaimana banyak orang mengatakan, apakah maulid Rasulullah ada dalil sahih? La nahtaju ila dalilil sahih, walakin nahtaju ila al-qalbi sahih, dikatakan oleh Imam Abu Bakar bin Ali al-Majhul, itu Al-Adni. Habib Abu Bakar bin Ali al-Majhul Al-Adni itu mengatakan, kalau ada orang bertanya bagaimana dalil maulid, beliau langsung menjawab, kami tidak butuh dengan dalil yang sahih, tetapi kami butuh dengan hati yang sahih, hati yang benar. Aneh kalau misalnya ada seorang mengatakan dalil Nabi, berarti dia rasa cintanya kepada Nabi dipertanyakan. Kalau ada maulid, berkumpulnya sesama muslim, Masya Allah, dari sana dan dari sini persatuan, makan bareng, membaca sirah Rasulullah bareng, mendengarkan nasihat bareng, doa bareng, makan bareng. Kemudian di situ ada kerusakan hati, aneh. Berarti dia menghendaki umat Islam harus selalu berperang. Kalau gitu jadi dia menghendaki umat Islam harus berpisah sana dan sini. Berarti tidak ada kejujuran, tidak ada kejujuran di dalam hatinya. Sementara dia merasakan ketika mendengarkan dalam mahalul qiyam, dalam maulid, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Kalau ada seorang muslim nggak merasakan keteduhan, nggak merasakan kenikmatan, muslim apa ketika mendengarkan mahalul qiyam dalam pembacaan maulid tersebut? Aneh, aneh. Dari satu itu saja, nggak usah mendengarkan dari awal. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim, ya Rabbi salli ala Muhammad habibika syafi'il musyaffa. Andai kan didengarkan di mahalul qiyam saja, hatinya bakal terpesona dengan Rasulullah, nikmat dengan baginda Rasulullah. Kemudian dia berkata, apakah ada dalil? Astaghfirullah. Kalau dikatakan guru-guru kita, sini datang ke rumah, anak kasih dalil ente dengan banyaknya, gitu. Wa yaqtadil ikhlas fi, dan bakal menghukumkan keikhlasan di dalamnya. Ya, orang yang jujur bahkan ikhlas. Lihat, orang yang berperilaku jujur ikhlas. Kama anna sidqa yakunu fil hadithi, sebagaimana kejujuran yang ada di dalam hadis. Fasidqu yakunu fil amali kadzalika, sama sebegitu juga kejujuran dalam berperilaku. Fakam min musallin sadiqin wa kam min musallin kadzibin fi salatihi, berapa banyak orang yang salatnya jujur dan berapa banyak orang yang salatnya dusta. Mulai ketika orang salat jujur, Allahu Akbar, dia perhatikan rukun-rukun salatnya, adab-adabnya salat, dia menjaga jangan sampai membatalkan salat, dia menjaga adab, menjaga kewajiban, dia menjauhi dari haramnya salat, dia menjauhi bahkan dari makruhnya salat. Dia selalu dengan beradab, adab dari sebelum salat, dari bahkan sebelum berwudu sampai dia salat, dia jaga, jujur dia.
Sampai akhir salat dia tetap menjaga, jujur dia, penuh dengan adab, khusyuk. Tapi kalau orang yang dusta, dia tidak tahu rangkaian rukun salat berapa, hal membatalkan salat berapa, ba'dus salat berapa, yang menyebabkan sujud sahwi apa, kemudian juga bagaimana takbiratul ihram. Bagi Allah Akbar dia tidak tahu. Kalau proses dasar fikihnya dia tidak tahu bagaimana mau khusyuk, bagaimana dia mau menjaga hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa taala kalau dia tidak menjaga hukumnya Allah. Dia tidak tahu tentang hukumnya Allah. Wasomu yakunu sahibu shadiqan, dan juga orang yang puasa. Puasa di bulan suci Ramadan, puasa di bulan Muharram, atau di puasa Senin Kamis, atau puasa di ayyamul bid, atau di ayyamul sud, atau di hari-hari yang diagungkan oleh syariat. Dia puasa, jujurkah dia? Jujurkah dia? Terkadang puasa-puasa tetapi berbuat maksiat. Terkadang puasa-puasa tidak pernah menjaga, gitu. Maka Rasulullah bersabda, "Min sha'imin laisa lahu min siyami illa al-ju' wal 'atash." Berapa banyak orang berpuasa tidak ada manfaatnya, tidak ada pahalanya kecuali cuma sekedar lapar dan dahaga, karena dia tidak jujur. Di antaranya yakunu sahibu kadziban fi siyamihi, yang orang yang berpuasa malah dusta dalam berpuasa. Puasa-puasa tetapi hatinya tidak terjaga. Puasa-puasa tapi bohong terus. Di sana bohong, di sini bohong, di sana bohong, di sini bohong. Puasa katanya, gitu. Capek. Wa idza shama thumma nadhara nadharatal haram. Kalau dia puasa dia memandang pandangan yang haram. Ini kita lihat, kalau misalnya zaman sekarang zaman HP, kalau lagi puasa demen sekali nonton taktik TikTok. Taktik TikTok. Oh, dia lihat, karena memang tidak pernah ada TikTok orang yang tidak membosankan, semuanya kelihatan, masya Allah. TikTok berpuasa, bukan artinya kalau tidak puasa boleh dong nonton yang lihat perempuan-perempuan cantik, nggak boleh juga. Kalau tidak puasa nggak boleh, bagaimana puasa? Kalau misalnya puasa nggak boleh ghibah, bagaimana? Kalau tidak puasa nggak boleh berghibah, ngomongin orang, bagaimana puasa? Itu maksudnya. Bukan berarti kalau nggak puasa boleh ghibah. Na'udzubillah min dzalik. Wa akhadha yu'milu nadhara bi syahwah, dan dia mulai tingkah lakunya, pandangannya dengan syahwat. Waduh, laki ngelihat perempuan, masya Allah, masya Allah, berkerudung putih, sungguh menawan dan mempesona hati. Ya Allah, lagi puasa. Bahkan terkadang anak sunat, padahal anak baru sunat lah, baru disunat. Masya Allah, ngelihat perempuan, masya Allah, 50 km kelihatan kecantikannya. Oh, masya Allah, masya Allah, tuh, masya Allah. Dididik yang seperti itu, dididik, insya Allah berkah. Ya kan? Berkah insya Allah kalau sebuah didikan yang benar. Wa nadhara bi ihtigaril muslimin, atau dia pandang dengan pandangan meremehkan kaum muslimin. Dia mah tukang apa dia? Dia ibadahnya, ya Allah, dia meremehkan kaum muslimin. Siru ilallah bil siru ilallah subhanahu wa ta'ala, melanjutlah kalian berjalan menuju kehadirat Allah bil makasir, bi kasratil qalb, dengan pecah hati. Kita ingat dengan perbuatan maksiat, kita ingat dengan perbuatan dosa kita, merasa diri kita wali, merasa diri kita alim, merasa diri kita saleh. Astagfirullahaladzim. Fa kadhib, dusta dia, dusta, melihat dengan pandangan yang haram, dengan syahwat, kemudian dia meremehkan kaum muslimin yang lain. Fisom, dusta dalam puasa. Wa walladhi asyara ilaihi al-Mustafa biqauli, demikian yang sebagaimana diisyaratkan oleh sang al-Mustafa, sang terpilih, sang terpilih, al-Mustafa, sang terpilih, dengan sabdanya, "Malam yada' qaula az-zuri wal 'amala bih." Barang siapa yang tidak meninggalkan ucapan-ucapan yang kotor dan melakukan perbuatan kotor, dia enggak mau meninggalkan itu, falaysa lillahi hajah, Allah Subhanahu wa taala tidak berhajat fi an yada'a ta'ama wa syaraba, walaupun dia meninggalkan makanan dan minuman. Walaupun dia puasa, enggak makan, enggak minum, Allah enggak butuh sama dia. Enggak butuh sama dia. Allah enggak peduli kepada dia. Allah enggak peduli, enggak memandang dia. Kenapa? Dia puasa, benar enggak makan, enggak minum, tetapi
ucapannya kotor, jorok, gak menjaga, dusta. Hadza madharun lis-sidqi fil amal. Nah, ini baru tampilan kejujuran dalam berperilaku. As-sidqu fil amal. Al-Habib Umar berkata lagi, jujur dalam bertingkah laku. Ada'u ala wajhihi bi ihsanin. Dia melakukannya dengan kebenaran, dengan kebaikan. Seorang pekerja dia lakukan menurut aturan yang ada. Seorang guru, begitu juga seorang pegawai, orang yang tidak kerja sekalipun tapi dia tinggal di rumah, dia ikutin aturan yang ada dengan benarnya bi ihsan wa ikhlasil qasdi, dan ikhlas, dia betul-betul melakukan sesuatu karena Allah. Pejabat karena Allah, rakyat karena Allah, semuanya karena Allah. Guru karena Allah, murid karena Allah. Seluruh lapisan masyarakat, seluruh yang dia lakukan karena Allah Subhanahu wa taala, tujuannya karena Allah, liwajhillah, karena Allah tabaraka wa taala. As-sidqu fil amal. Maka di sini jujur dalam berpola, yang berpola dengan bertingkah laku benar, yarful mu'mina ila maratibis sidqiyah, itu bakal meninggikan seorang mukmin dalam derajat as-sidqiyah, derajat para wali. Derajat dengan mereka para wali, kekasihnya Allah. Siapa sih mereka para wali? Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Sesungguhnya wali-walinya Allah tidak ada duka dan tidak ada takut. La khaufun alaihim, tidak ada rasa takut kepada mereka, wa la hum yahzanun, dan tidak ada duka. Mereka selalu dalam keadaan farih mustamir, bergembira terus. Kenapa? Dengan Allah. Itu mereka para awliya Allah. Hakikat mereka para awliya Allah jujur, nikmat, bahagia selalu. Kelihatan dirundung masalah, kelihatan banyak tertimpa bala dan musibah. Mereka para awliya Allah, mereka kaum salihin dengan Allah. Apa yang mereka, walaupun musibah di hadapannya, walaupun di hadapannya itu musibah banyak, besar, mereka nggak pikirkan. Yang mereka rasakan keindahan dengan Allah. Fasadiquna, ini dia orang yang jujur fi salati, dalam perbuatan salat. Bagaimana? Yuhsinu wudu'aha, dia perbagus wudu'nya. Bagaimana wudu'nya? Kalau perlu dia melakukan seluruh wudu' dari imam mazhab yang ada. Kalau misalnya dia tahu bahwa wudu'nya dalam mazhab al-Imam Syafi'i cukup dengan serambut saja, 3 helai rambut atau serambut saja dikenakan air cukup, tapi dia mau mengikuti sunnah yang lebih panjang lagi. Di antaranya apa yang telah diungkapkan oleh Imam Malik, mewudukan seluruh rambut yang ada di kepala. Contohnya kayak gitu. Walaupun memang benar dalam mazhab Imam Syafi'i mewudukan tangan, yang penting sekira-kira tangan kena air wudu itu sah. Tetapi dia ikut dengan mazhab Imam Malik, contohnya tangannya dipijat-pijat, agak sedikit keras sedikit, itu dengan wudunya, membersihkan. Itu sunnah di antara sunnah-sunnah Rasulullah. Jadi itu dia memperbagus, dia mewudukan setiap anggota yang wajib diwudukan 3 kali, dan dia ngambil juga anggota wudu yang sunnah, memasukkan air wudu ke mulut dan ke hidung, gitu kan. Kemudian di belakang tengkuk, itu kan di antara hal perilaku yang sunnah, diamalkan betul-betul. Doa, di antara doa-doa di setiap anggota wudu dia berdoa, itu di antara perkara yang sunnah. Walaupun ada orang mengatakan bid'ah, di antara orang mengatakan bid'ah, tidak masalah perbedaan pendapat dari kalangan mereka para ulama, tapi kita tetap berwudu dalam doa, tidak di toilet. Andaikan di toilet, maka berdoanya cukup di dalam hati, karena orang yang berdoa dengan orang yang tidak berdoa beda, apalagi ketika dalam berwudu, gitu. Wa yahsinu taharataha, dan dia memperbagus bersucinya dia. In kana alaihi hadas, kalau dia punya hadas kecil, hadatsun asghar, kalau dia punya hadas kecil, addal wudu'a ala wajhihi, dia melakukan wudu menurut caranya. Karena hadas kecil itu diangkat dengan wudu, sementara hadas besar diangkat dengan mandi, yang disebut mandi junub. Bukan junub. Kalau junub mandi dosa. Ada orang mandi junub, dia bilang giliran junub dia bilang junub, gitu. Suruh belajar makharijul huruf lagi. Mandi junub
Artinya junub apa? Junub itu apa namanya? Hadas besar. Kalau junub dosa. Falam yubghi lum'atan fi syai'in, tidak ada sedikit pun cercah najis atau kotoran yang tertinggal. Min jawani biwajihi, dari arah mukanya, yaksulul ma'a 'anil wusul ilaiha, dengan menyedikitkan air untuk sampai ke tempat itu. Bahkan ada orang terkadang, nih lihat jamaah sekalian, ada orang berwudu dengan 1 gelas air mineral kecil. Ini bagaimana mungkin? Gak mungkin dan tidak bakal mungkin terjadi. Sementara kita dianjurkan untuk berwudu, memasukkan air wudu ke mulut dan ke hidung 3 kali, kemudian cuci tangan sebelumnya 3 kali dengan bersiwak, masya Allah. Kemudian muka, dari mulai tempat tumbuhnya rambut sampai ke dakun 3 kali. Bagaimana mungkin kalau misalnya itu cuma sekedar 1 gelas minuman air mineral? Gak mungkin. Gak mungkin dan gak mungkin. Ini sunnah. Yang andaikan dia menjalankan yang wajib saja, tidak bakal cukup cuma sekedar 1 gelas minuman air mineral. Tidak memungkinkan. Karena kulit kita beda dengan kulitnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kulitnya Rasulullah halus. Andaikan air kena sedikit, kena semuanya. Kulit kita bentrok sonori. Kenapa? Banyak yang kasar. Apalagi kulit-kulit kaum laki-laki yang tidak pernah terkenal, tidak pernah tersentuh dengan hand and body lotion. Ya, kaum laki-laki dia punya tangan nggak pernah tersentuh dengan hand and body lotion. Udah makin lama makin kasar. Waduh, berarti kan baru masuk sini wudu balik ke sini. Ya nggak bisa, harus secara maksimal. Ya, sementara kalau kita lihat di zaman-zaman orang-orang tua kita dulu, mempunyai kolom-kolomnya masya Allah besar, yang otomatis lebih dari 2 kullah kalau kita belajar dalam fikih. Itu masya Allah, mewudukan, masukin anggota tubuh kita masya Allah dalam wudu. Itu artinya apa? Memaksimalkan, sangat-sangat memaksimalkan ajaran yang benar, ikuti gitu. Atau berwudu dengan air yang kecil sekali, ya tidak memungkinkan. Banyak juga tidak boleh, israf, sedang-sedang saja. Wa yatafaqadul ma'atifah, dan dia meninggalkan tempat yang berliku-liku. Biasa kalau orang gendut, dia punya badan berliku-liku. Indah wudu, ketika berwudu, contohnya ketika berwudu, misalnya orang gendut, ini nih apa namanya, di pergelangan sikunya. Kalau orang gendut kan beda, harus tuh diperlihatkan betul. Beda liku orang-orang gendut. Tapi kalau orang kurus, ya paling dikasih air langsung. Orang kurus, itu orang kurus. Tapi kalau orang gendut banyak liku-likunya. Atau misalnya dilihat tangannya, orang gendut masya Allah, dia mempunyai jari jemari, dalam bahasa Betawi ada gadot. Artinya tuh gadot gede-gede masya Allah. Berarti kan harus lebih menjaga agar wudunya masuk ke anggota tubuh. Apalagi di kakinya, masya Allah, gede-gede lagi semuanya. Dia punya jemari kaki, jempol semua. Masya Allah, jemari kaki, jempol semua. Sementara orang kurus, jempol kaki kelingking semua. Mama yang falu anul ma, yang kira-kira air itu banyak orang tidak peduli untuk masuknya air, kalmagain, seperti almagain di sini, di sisi ujung mata, di kanan atau di dalamnya, masukin air wudu. Jangan sampai kalau misalnya kita udah wudu masih ada kotoran di tengah-tengah mata kita, atau di ujung kanan atau di ujung kiri, berarti wudu nggak masuk. Kalau begitu wudu lagi. Wallahadzain wa ma tahtal anf, di bawah hidung. Nih, apalagi orang yang mempunyai di antara apa tadi,
yang punya kumisnya Masya Allah, bahkan terkadang melintang. Makruh punya kumis melintang, dilintangnya dia punya kumis kayak Demang Mester zaman Pitung tuh, Masya Allah, makruh. Jadi dia punya kumis, kalau mengikuti Rasulullah, tipiskan, lihat, tipiskan dia punya kumis. Kalau kumisnya, kalau jenggotnya tebal, wajib sunnah disela dari bawah. Tapi kalau kumis, kalau kalau dia punya jenggotnya tipis seperti kumis saya memang, atau seperti jenggot saya, wajib memasukkan sampai ke dalam, kena kulit, wajib. Kan itu wajib mendapatkan pahala wajib, berarti lebih besar pahala wajib daripada pahala sunnah. Beruntung orang yang punya kumis, orang yang punya jenggot, betul-betul beruntung. Itulah sunnah Rasulullah. Kadzalika la yubghi lam'atan, demikian juga tidak tersisa walaupun sedikit min indi tarfil asabi, di sisi jari jemarinya, ilal mirfaqain, sampai ke mana? Ke siku. Fa in kana tahta adfarihi wa sakhun azalahu, kalau misalnya ada di bawah nih kuku-kuku yang ada kotoran, wajib dia bersihkan. Wa kadzalika yantabih min ghasil gadamain, demikian juga ketika dia mencuci kedua kakinya, dijaga tuh kedua kaki. Ada Rasulullah ketika melihat ada sahabat berwudu tapi meninggalkan di ujung kaki belakangnya, fawailun, maka celaka gitu orang yang meninggalkan wudu di belakang kakinya. Kemudian akhirnya mereka para sahabat mengulangi wudunya lagi gitu. Celaka. Rasulullah bersabda, kenapa tempatnya neraka? Berapa banyak orang berwudu tidak memperhatikan ketika wudu kaki, sampai diantara anggota kakinya itu, dari mulai jari jemari sampai ke atas mata kaki sedikit, min bab ma la yatimul wajib ila bih fahuwa wajib. Itu kalau sampai seperti itu tidak diwudukan, tidak dimandikan, tidak sah. Waqadra'an Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'dal aqab, terlihat Rasulullah bersabda, Rasulullah melihat sebahagian belakang kaki sahabat, wa huwa muakhirur rajul, ya rijal maksudnya, wa muakhirur rijal, yaitu di batasan kaki yang paling ujung belakang. Lam yasil ilaihi atharul ma, yang air tidak masuk ke situ, ke belakang kaki, ya, belakang kaki. Inda wudu'i sahabati, ketika wudunya mereka para sahabat. Ini Rasulullah lihat. Fi ba'dil asfar, di sebahagian ekspedisi perjalanan dakwah. Fanada bi'ala sawti, kemudian Rasulullah memanggil dengan suara yang tinggi, wailul lil aqab minan nar, celaka buat orang yang kakinya tidak diwudukan di akhir ujung kakinya, dia bakal masuk neraka. Akhirnya mereka para sahabat mau wudu lagi. Faisan wudu minas sidqi fi shalah, maka kebaikan berwudu itu diantar kejujuran dalam salat. Karena tidak diterima salat kecuali harus wudu yang benar. Tuh lihat, tidak diterima salat kecuali harus dengan wudu yang benar. Itu. Wallahu a'lam. Al-Fatihah wal qabul. Wa tamam bi Rasulillah hadrati Sayyidina Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillah ghafuri lil 'abdi dzil ghururi wal fardi fil umuri wa hamagatil huburi wa salatullah dawama wa salamun tamama ala man yaji imama wa li anbiya ختاما وعلى الآل الكرام والصحب كالنجوم في قدوة المرام للعرب والأعجام يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وإننا أسرفنا وعلى لظى أشرفنا فتب علينا
توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتسال منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سون صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عدد طش الصحب والحمد لله في البدء والتناهي.